Oh, Ya, halo Mas Iman. iya. Halo, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Iman. Oke, sama-sama. ya. Punten, Hari menunggu. ini saya bersyukur kepanggil jenengan, yakni kucing saya. Oh, coach saya. Saya mohon nanti dibantu Ya, eh, atas permasalahan-permasalahan yang saya hadapi eh, terkait pembelajaran yang ada di Taman Kanak-Kanak kami, gitu Pak Iman ya. siap. Yap, Alhamdulillah sangat terima kasih berkenan panjenengan. Pak Semoga Yusuf sehat ya menjadi hari ini. pangestunipun gitu. Sepertinya banyak curhatan ini kelihatan dari wajahnya ini. Wah, hahaha. Ayo balapan dah ngono. Enggak takut yang bagian itu ya jenengan ya. Eh, Ya, Oke, Pak Iman. iya ya Gini Pak Pak, ada Iman. yang bisa dibantu Pak? Mm-mm. Ya, Suaranya jenengan mohon dikencangkan dikit. Ini ya. volume kami sudah full itu. Oh, halo. Ya, oke. Oke, bagaimana Pak Yusuf? Iya, Pak Iman, terima kasih atas waktunya. Seperti ini, Pak. Eh, Kami selama menjadi CGP ini kan ada satu prakarsa perubahan yang kami kuatkan di Taman Oke, Kanak-Kanak kami, Pak. oke. Soalnya kami berharap kodrat alam Jombang itu muncul. Karena religinya, nggih. Yang kedua, sebagai benteng anak-anak ketika menghadapi kodrat zaman seperti ini, mereka tetap tangguh, keimanannya kuat. Nah, Oke. kami coba di situ perubahan, prakarsa perubahannya tentang religious culture. Nah, religious culture di mana anak-anak mulai sejak dini dikuatkan nilai-nilai keagamaannya, baik tentang hafalan surah pendek, doa sehari-hari, doa praktek ibadah, doa bacaan sholat dan mengaji Al-Qur'annya. Ketika kami mengajarkan Pak Iman, itu kita ajar anak-anak seakan-akan bisa ketika bersama-sama, bareng-bareng lu iso gitu loh. Tetapi eh, ketika kita coba satu persatu itu muncul masalah. Hmm. Kadang tidak bisa di awalnya, kadang seakan-akan hafal tapi banyak kalimat-kalimat yang split pengucapannya itu loh. Nah, ini kira-kira mungkin ada ide, saran, terus masukan buat saya itu bagaimana Pak Iman? Jadi Pak Yusuf ini tujuannya memang bagus ya untuk mencetak karakter generasi Indonesia, khususnya Jombang yang santri lah sebagai semboyan. Dan tujuannya sudah sangat luar biasa Pak Yusuf. Namun di tengah jalan pasti kita akan menemukan kendala dan itu wajar. Kira-kira Pak Yusuf ini sudah mengidentifikasi siswanya apa belum? Tidak hanya siswa, tapi background dari apakah orang tuanya mungkin, apakah Pak Yusuf itu sudah mengidentifikasi karena beda anak sepertinya beda karakter dan latar belakang anak-anak juga memang perlu menjadi perhatian. Apakah Pak Yusuf sudah mengidentifikasi itu? Seperti itu. Kalau dalam penelitian kan rumusan masalah sama hipotesisnya apa kayak gitu. Nah, Pak Itu Yusuf ini seperti baik. bagaimana gitu. Yeah, Pak Iman. Untuk masalah itu kayaknya kami sudah memberikan catatan khusus ya. Kenapa kok anak-anak nggak bisa? Saya kira satu, anak itu bisa karena terbiasa, gitu kan. Hmm. Kita sudah ulang-ulang di sekolah itu, tetapi kok juga belum bisa. Lah, di situ kita juga eh, ini juga problem dari orang tua yang mungkin satu pemahaman tentang keagamaan juga masih belum ya. Yang kedua kurang sambungnya antara kami dengan orang tua mungkin ya Pak. Kami Oh, ajarin Asmaul Husna. Orang tuanya lu gak kenal Asmaul Husna. Nah, itu kan seperti itu ketika saya coba seperti itu. Dan lisan anak-anak ini kan memang masih apa ya
coba-coba terus kan gitu loh Pak Iman. Nggih. Nah, dari itu mungkin yang kami mengidentifikasi masalahnya itu muncul dari siswanya sendiri, kurang pembiasaan baik di sekolah, khususnya kami ketika ngajarkan itu kan gini Pak Iman, Nggih. klasikal dulu. Dan kami nggak akan mungkin masuk ke kelasnya masing-masing karena saya guru kelas harus berhenti di B2. Lah B1, A1, A2, A3 ini kan nggak dapat sentuhan saya langsung. Boleh jadi juga masalahnya dari gurunya juga. Jadi ini Oh, kompleks Pak Iman. Nah, iya iya iya. itu mungkin identifikasinya. Pripun? Apakah Pak Yusuf juga mengidentifikasi gaya belajar anak? Oke. Jangan-jangan anak-anak sukanya yang nyanyi-nyanyi. Biasanya kan anak-anak kan dunia anak ya Pak itu. Nah kira-kira ke depannya, oh anak-anak metodenya gini. Kira-kira seperti apa Oke. ke depannya? Hasil dari asesmennya Pak Yusuf gitu. Ya memang Pak Iman, untuk awalan kami mengajarkannya saya kira monoton gitu ya. Nah, Kami ngajarkan secara monoton, terus hanya top down aja gitu tanpa ada selingan-selingan yang bagaimana di dunia anak seperti itu. Ya, kalau kami berharap itu nanti anaknya bisa, guru pendampingnya bisa, orang tuanya bisa. Jadi mungkin ada saran-saran ya Pak Iman. Selain itu tadi kami harus melihat perbedaan gaya belajar anak, terus memodifikasi pembelajaran kami lebih menarik, kayaknya gitu ya Pak Iman ya. Pripun. Oke, jadi Pak Yusuf sudah mengidentifikasi permasalahan anak, sudah mengidentifikasi latar belakang keluarga dan orang tua si anak, dan juga mengidentifikasi gaya belajar anak-anak dan cara penyampaian guru selama ini yang sudah dilakukan. Namun hasilnya kok seperti ini gitu loh. Kira-kira Pak Yusuf ini ketika siswanya itu visual dan audio, ide-ide apa sekiranya yang ada di benak Pak Yusuf, mungkin hasil diskusi dari Pak Yusuf dengan guru-guru lain, jadi kolaborasi seperti itu. Jadi rencana aksi kedepannya seperti apa? Kayaknya kami ini harus gini Pak Iman, mendengar penjelasan panjenengan ini, kami harus menemukan satu cara yang bagaimana bisa menjadi solusi dari semuanya, baik gaya belajar anak yang visual, auditory atau kinestetik, dan itu pun menjadi penjembatan bagi guru dan orang tua kayaknya. Nah ini kami kok kayaknya kecenderungannya ini saya akan bikin satu buku tuntunan belajar anak-anak gitu Pak Iman ya. Oke, ya. Satu tuntunan buku belajar yang di situ ada isinya kisi-kisi apa saja yang diajarkan. Yang kedua pun kayaknya kalau hanya berupa buku itu kurang beruh, nggak bisa menggerakkan yang lain. Ketika orang tua membaca buku itu kan yo lek tulisannya Indonesia tok, lek ono Inggris lah, lek bahaya gitu. Lah itu nanti kayaknya akan kami lengkapi dengan aplikasi atau suara kami yang kami rekam atau kami bikin video pembelajaran langsung gitu Pak Iman. Kira-kira seperti bagaimana Pak? Ini ide boleh kami. Itu Pak, boleh itu salah satu media masa kini. Jadi audio dan visualnya bisa, dan juga bisa nanti kolaborasi dengan mungkin Pak Yusuf ada nggak orang tua yang sekiranya itu mungkin tartilnya bagus, jadi rencana aksinya nanti Pak Yusuf bisa kok tidak melibatkan guru saja. Jadi gimana? Ya tentunya kalau melihat ini ada sesuatu niatan baik yang kami itu yakin Pak, kalau kebaikan itu nggak bisa dijalankan sendiri, ya tentunya kolaborasi ini yang panjenengan dawuke ini saya akan mencari istri yang cantik Pak. Loh. Ya nggak apa-apa, itu kan salah satu
cara syiar dan dakwah lah itu. Oh gitu. Iya, kan Iya. katanya iki sigarane nyawa garwa itu ya. Oh gitu ya Pak. Iya 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 iya. Iya, Jadi itu. rencananya aksinya Pak Yusuf sudah bagus, Mm-mm, mm-mm. tujuannya jelas, identifikasinya ada, rencana aksinya ada, dan tadi melibatkan banyak warga sekolah sepertinya kan gitu. Nah terus nanti kira-kira tanggung jawab Pak Yusuf, program ini itu akan dilaksanakan kapan dan deadline-nya kapan gitu loh. Oh Karena gitu. kita kan dikejar waktu seperti itu. Kira-kira Pak Yusufnya gimana? Ada rencana, sudah ada gambaran rencana atau seperti apa? Nggih 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 nggih. Berarti seperti ini Pak Iman, karena Iya. ini memang program baik dan anak-anak itu terbatas ya sekolah di TK. Ini kan Iya. sudah semester 1 walaupun masih 2 bulan, masih berjalan 3 bulan. Artinya kami nanti menginginkan output dari anak-anak TK kami itu mampu doa-doa ini, mampu hafalan surat ini, mampu praktik ibadah, gerakan dan doanya. Berarti ini kayaknya secepatnya. Kalau saat ini di bulan Agustus, ya Oktober lah sudah jadi itu pernikahannya, surat nikahnya. Oh, kok surat nikah lagi? Oh iya, Oktober itu sudah jadi programnya. Kami akan sinergikan yang di situ minta pendampingan dari kepala sekolah, ya, Ya. tentunya menjadi apa leader kami, kepala sekolah, yang kami nanti juga melibatkan mungkin wali murid yang kompeten ya Pak Iman ya, kompeten Boleh. mungkin di aplikasinya, kalau Iya. audio sama kontennya kami, terus di Iya. aplikasinya wali murid gitu. Jadi melibatkan beberapa unsur, baik dari kepala sekolah, dari rekan guru, sama wali murid yang kompeten di bidang itu, dalam waktu ya kurang lebih ya Oktober lah gitulah. Sampean siap-siap bowo Mas. Oh iya, siap. Oke, jadi sudah keren ini. Jadi rencana aksinya sudah disusun dengan baik sama Pak Yusuf. Nanti apa outputnya dari apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf bersama tim dengan melibatkan warga sekolah juga sudah tertata dengan bagus. Tinggal eksekusinya, deadline-nya sudah bagus. Jadi saya kira apa yang menjadi masalah Pak Yusuf ini sudah ada titik pencerahan, bukan begitu ya Pak ya? Jadi bagaimana nih menurut Pak Yusuf dengan sesi coaching ini? Oh, alhamdulillah Mas, saya merasa lega sekali karena Alhamdulillah. apa? Ya, Beberapa hari ini permasalahan yang saya hadapi itu memang berat Mas. ya, Ternyata ketika kami konsultasikan, diskusikan kali panjenengan menemukan jilid apa iya, ya titik terang, kami akan punya konsep yang kedepannya akan kami bikin sebuah buku. Di situ kisi-kisi pembelajaran kami dilengkapi dengan audio video yang dimana anak-anak bisa belajar, guru pendamping yang lain juga bisa menikmati itu, iya. belajar tentang itu, pun wali murid di rumah juga belajar. Kenapa? Satu, untuk belajar mereka sendiri, yang kedua khususnya bisa mendampingi murid-murid belajar ketika di rumah. Matur Keren. suwun Mas Iman, luar Iya. biasa. Ini Oke. tadi sedikit ada pertanyaan, apakah ada pembiasaan kalau di pagi hari itu di sekolah kan ada menyanyikan lagu nasional, apakah di sekolah Pak Yusuf seperti apa kondisinya? Oke. Kalau di sekolah kami tentunya khususnya di hari Senin itu kita ada upacara dan di situ menyanyikan lagu-lagu nasional Pak Iman. Lagu kebangsaan, lagu nasional, wajib nasional itu. Apakah ada menyetelkan apa? Mendengarkan tartil sambil gurunya menyambut siswa atau seperti apa? Mungkin Oh ada iya, seperti itu. ini mungkin akan kami lakukan Pak Iman ya. Oh, oke. Jadi Ya, ya. hasil dari buku ini kan ada audio, ada itu. Lah, semakin sering anak kayaknya semakin sering mendengar, anak itu akan juga semakin sering mengingatnya, lebih dalam Siap. ingatannya. Betul. Dan Iya, oh iya, iya. gitu. Berarti kami ini nanti akan coba lakukan
Iya. Ketika kegiatan-kegiatan awal itu ono lagu-lagu ning ini, ono doa-doa nih yang didengarkan di anak-anak. Pak Imam sini, jadi layak jual Mas, layak Iya. jual ini, mahal ini. Kolaborasinya itu bagus, Pak. Kalau Iya. dalam kitab apa itu taklimu ta'alim wong tua iku enek loro. Wong tua sing ngesi weteng jenenge wong tua sing nang oma, wong tua sing ngesi ndas pikiran pengetahuan wong tua sing jenenge guru sing nang sekolahan. Jadi otak sama perut ini harus nyambung. Kalau nggak nyambung ya wallahu a'lam. Betul Maksudnya Mas, nggak bisa betul Mas. kolaborasi ya wallahu a'lam. Kadang kalanya orang tua perut ini selalu menuntut orang tua yang ada di otak bekerja maksimal, tapi kolaborasinya kurang. Iya. Piye? Wah, ini Oh, Pak